Literasi 7 menit. Ya, betul. Ya, terus tiba-tiba tuh bantai. Ya, tapi mudah-mudahan segera ini ya, segera sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Psikoliterasi segmen Litumit Literasi 7 menit. bersama saya Mustafa dan sebelah saya Fajri dan Huda. Kami akan membacakan di hari kelima ini, hari kelima puasa ini kita akan membacakan hari kelima ya. Kamu nggak puasa berapa hari? Kok Lupa. Hari kelima. Sekarang ini sudah hari ke-10 Oh iya. Sorry. Ya, nanti Huda akan membacakan pertanyaan dari followers lagi di segmen kali ini. Pertanyaan yang unik juga dan tidak menyinggung sara. Baik, kepada Huda silakan. Jadi ini adalah salah satu lagi dari follower kita. Sebenarnya sih banyak, follower kita yang bertanya itu banyak tadi. Tapi ini baru kita baca dari bawah dulu ya. Nanti kita buat next video lagi untuk komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari follower kita ya. Oke, yang pertama di sini yaitu dari follower kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dulu. Adakah saran untuk menerima rasa ketidakadilan dan rasa sakit hati yang teramat sangat dalam? Saya sudah berusaha mendekat dan mengaji, tapi setelah ingat kembali dengan peristiwa itu, muncul kembali. Berusaha untuk stabil tapi sangat sulit. Gimana Ustaz? Wah, berarti gimana ini? Kalau menurut saya sih penyesalan ya, coba aku lihat ya. Oh. Nah, di sini saya sudah berusaha mendekat dan ngaji ya. Tapi setelah ingat kembali dengan peristiwa itu, muncul kembali, berusaha untuk stabil tapi sulit. Apakah ini artinya Anda menyalahkan yang di atas atau seperti apa? Ini kan kamu sudah tobat kan? Iya. Kenapa rasa kayak seperti yang disalahkan yang di atas? Haram. Tobatlah Anda. Haram. Jangan tinggal grup sebelah. Waduh. Jangan. Sensor ya. Oke. Kita lanjut di pertanyaan tadi. Kita husnuzon aja ya. Mungkin maksudnya sudah mengaji tapi rasa sakit itu bukan dari ujian Allah tapi dari sama manusia. Ya, pertanyaannya kenapa Gusti Allah harus kena juga? Kan ngajinya kan untuk Allah ya. Iya, untuk Allah, untuk mendapatkan ketenangan hati. Kalau gini caranya kan menyalahkan Gusti Allah. Iya. Berarti kurangnya rasa syukur ya. Rasa syukur. Soal itu. Sebetulnya pertanyaan ini sering saya dapatkan ya di sekolah. Pertanyaan sama loh. Hampir serupa dan saya nggak pernah kepikiran sampai kayaknya menyalahkan Allah gitu ya, enggak. Tapi rata-rata begitu. Gimana ya cara ada orang yang menyinggung saya dibuat gak adil, terus saya harus ngapain gitu. Saya harus ngapain atau apa? Harus balas, tolong nasihati saya. Mesti gitu orang-orang tuh. Akhirnya saya menyampaikan sesuai dengan tingkatan-tingkatan cara menyikapi. Ada yang tingkat yang paling berat dan sampai yang paling ringan. Nah, kita dimulai dari tingkatan yang paling berat. Ya, paling berat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 11. Ini di juz 11 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang tetap sabar, kata Allah, setelah mendapatkan banyak ketidakadilan dan sebagainya itu, kecuali orang-orang yang tetap sabar terus berbuat kebaikan, bagi mereka adalah ampunan yang lebih banyak dan balasan-balasan yang lebih banyak lagi. Jadi maksud Allah adalah kalau kita tetap bersabar dan tetap terus berbuat kebaikan, bahkan termasuk kepada orang yang menyakiti kita itu, biar Allah yang balas dengan cara mengampuni kita dan memberikan kita balasan derajat atau pangkat yang lebih baik dari sekarang. Saya juga pernah mengalami hal ini di usia 27 tahun 2000 sekian itu ya. Jadi saya mengalami kejadian-kejadian yang kurang mengenakan dan merasa tidak adil. Ternyata ayat ini tiba-tiba terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Mungkin ini kalau bisa aku harus bisa pakai tingkatan pertama ini, yaitu kalau bisa tetap terus berbuat kebaikan dan tetap bersabar, dapatnya balasan yang lebih baik. Alhamdulillah
sekarang saya diberikan amanah untuk mengajar sebagai guru negeri. Sebelumnya kan di sebuah guru swasta, dan pengalamannya bukan di guru swastanya itu, ada di masyarakat. Tapi itulah yang membuat saya harus tetap bersabar di daerah masyarakat itu. Kemudian Allah ganti dengan masyarakat baru, yaitu di Bondowoso. Nah gitu. Nah mungkin ini kalau bisa diterapkan bareng-bareng, ayo kita terapkan. Tahapan kedua. Tahun kedua. Oh, masih banyak lah. Iya. Ada tahapan. Kira-kira kita mau nyikapi dengan cara apa? Oh, gitu. gitu. Ya, mau menyikapi dengan cara apa? Apakah dengan cara yang tingkatan tinggi itu pakai perintah Allah, atau yang cara Rasulullah SAW? Intisari saja. Kalau kita sedang dijahati oleh seseorang, maka kita lebih baik serahkan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah menunjukkan celahnya dia kepada kita dan pada khalayak umum. Dia menjelek-jelekan kita ke semua orang, kita diam saja. Kalau kita balas dengan menjelek-jelekan dia, kita sama saja. Ya, kita sama saja dengan dia. Berarti itu kita harus, intinya itu harus pasrah dan sabar gitu. Lebih tepatnya kalau tadi kan sabar tapi berbuat baik ya. Kalau ini lebih ke diem, tidak berbuat, tidak mengatakan dia jelek. Oh, seperti itu. Beberapa orang tidak tahu. Dihiraukan saja. Ya, dia tetap menjelek-jelekan kita diem. Akhirnya celahnya dia yang ketahuan. Malu kan akhirnya dia. Allah yang buka di aibnya dia di dunia dan akhirat. Wah, itu lebih bahaya kan? Tapi tingkatan ini juga susah mungkin ya. Tingkat pertama tetap berbuat baik itu susah. Tingkat ini diem juga susah. Kita yang ketiga. Ketiga kita melakukan tabayun kepada dia. Paling setara lah ada dengan kita mengungkapkan bahwa mereka tidak adil dengan lisan kita. Kalau terpaksa kita menggunakan lisan kita, dan kalau kita memang dizolimi, kita bisa meminta doa, ya Allah tunjukkan yang benar itu benar. Jadi kita berdoa karena kita sudah dizolimi, kita berdoa dan kita doa baik pada diri kita sendiri. Ya Allah tunjukkan kepadaku bahwa aku akan dinaikkan derajatnya, dan supaya dia paham bahwa saya yang benar, atau supaya dia tahu bahwa dia tidak adil. Nah, sebagainya. Itu tahapan ketiga. Kita berdoa langsung sambil ngomong ke orangnya dan seterusnya. Itu tahapan ketiga yang bisa dicoba. Masalahnya itu bahaya itu. Kalau kita bilang kalau dia tidak adil, yang ada tambah parah. Nah, ya resikonya seperti itu sih. Tapi kalau kita menjelek-jelekan dia juga bingung. Kalau kita menjelek-jelekan aibnya, katanya para ulama ini tingkatan paling rendah ya. Ulama ini bukan rendah sih, penerus para nabi. Ya. Menurut penerus para nabi yaitu ulama menyampaikan bahwa kalau kita bertindak terlalu heboh juga menjelek-jelekan dia atau mengumbar aibnya, salah satu aibnya dia yang membuat kita merasa tidak adil, kita bilang dia tidak adil kepadaku, tidak ke orangnya tapi ke orang lain. Nanti di akhir hayatnya sebelum kita meninggal, kita akan melakukan perbuatan yang tidak adil seperti dia. Wallahu alam ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita pakai tahap-tahap Al-Quran dan hadis saja, dan tidak membalasnya itu lebih baik sih gitu. Kalau cuma tabayun tahap 3 ya itu boleh. Ya itu saja pertanyaannya, bagus sekali, sudah pernah ditanyakan sebetulnya oleh beberapa orang yang kenal saya. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi 7 menit. Ya, betul. Ya, terus tiba-tiba kebandang. Ya, tapi mudah-mudahan segera ini ya.